Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, tema hari ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita lakukan, amin. Mari kita buka Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 2. Oke, saya bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Amin. Tema hari ini saya ambil adalah jangan bergadang. Amin. Kenapa saya ambil tema ini jangan bergadang? Banyak anak-anak muda mati muda. Amin. Cuman karena apa? Bergadang. Malam ini kita belajar kenapa kita jangan bergadang. Karena bergadang memiliki tubuh yang tidak sehat. Amin. Bisa nanti kesehatan mental, kesehatan jiwa, bisa stres. Amin. Makanya kita harus stabil tidur minimal 8 jam. Termasuk saya itu beberapa hari ini banyak bergadang. Kenapa? Karena banyak yang saya pikirkan. Amin. Malam ini kita belajar kenapa kita sering bergadang. Karena tidak tahu bahwa bergadang itu tidak bagus. Amin. Kenapa tema hari ini saya tema jangan bergadang? Karena bergadang itu merupakan supaya kita tidak memancarkan emosi. Amin. Kalau kita bergadang kita emosi, pengennya marah terus. Amin. Makanya kita sebagai anak muda, sebagai hamba Tuhan, ingat, Tuhan kasih kita hikmat. Boleh pelayanan, tetapi ada batas-batasnya. Amin. Makanya saya batasin. Yang boleh nelpon saya itu nggak setiap hari. Amin. Kenapa saya nggak terima dari jam 9, 10, 11, 12 sampai pagi? Kenapa saya nggak terima? Karena saya tidak mau saya itu emosional. Amin. Malam ini kita belajar kenapa kita harus jangan bergadang. Karena bergadang merupakan suatu supaya kita jangan cepat emosi. Amin. Karena gini, firman Tuhan menjelaskan, Mazmur Daud menjelaskan, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab diberikan kepada orang yang dicintai waktu tidur. Amin. Percuma kita bekerja, percuma kita cari makan, tetapi kalau diberkati waktu tidur, amin. Artinya, kalau kita tidur, hidup kita terjamin, amin. Hidup kesehatan kita terjamin, amin. Artinya, kita boleh pelayanan, kita boleh bekerja, tetapi ingat waktu. Amin. Minimal tidur itu jam 9 atau jam 10 atau jam 11. Amin. Tetapi kalau kita banyak bergadang jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai pagi, cuman karena main game, cuman karena pelayanan, mohon maaf, hidup kalian tidak akan diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan jelas. Amin. Percuma kalian kerja, percuma kalian berusaha. Orang tidur tetap dicintai Tuhan. Amin. Tetap diberkati Tuhan. Kenapa kita malam ini tema jangan bergadang? Karena kita mau hidup kita terjamin. Hidup kita sukses. Amin. Dan kesehatan mental kita terjaga. Amin. Kenapa sekarang anak-anak muda banyak yang mati muda? Banyak kan karena bergadang. Amin. Kenapa saya mau tema ini jangan bergadang? Karena saya melakukan dulu bergadang sampai sekarang. Kenapa? Karena saya mau kita anak-anak muda memanfaatkan waktu yang ada untuk melayani Tuhan dengan seimbang. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sering bergadang? Sering. Kenapa? Karena memikirkan pekerjaan. Makanya kalau kita mau tidur cepat, kita memikirkan apa? Doa, pujian, penyembahan. Amin. Nah, apa ciri-ciri orang yang bergadang? Yang pertama, yaitu mudah marah dan emosional tidak stabil. Amin. Sering kali orang yang bergadang mudah marah dan emosionalnya tidak stabil. Kenapa? Karena sering bergadang. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak muda, tidurnya seimbang. Amin. Itu yang pertama, mudah marah dan emosionalnya tidak stabil. Yang kedua, waktu keluarga dan ibadah berkurang. Nah, pertanyaan dalam hidup kita waktu untuk keluarga berkurang. Untuk berdoa, pujian sama mama papa kita,
terus ibadah doa pujian penyembahan kurang. Amin. Makanya tidurnya stabil biar bisa berdoa memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, apa ciri orang bergadang? Yang ketiga, sering melewati waktu doa dan saat teduh. Amin. Bener kan? Orang begadang itu lupa sama doanya, melewati doa waktu doa. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak muda, inisiatif lah. Kita harus pelayanan boleh, tapi punya hikmat. Makanya stabil hidup itu. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, mengapa kita sering begadang? Yang pertama, karena kekhawatiran akan kehidupan. Sering kita khawatir akan kehidupan kita. Makanya saya bilang, kalau kita nggak mau begadang, kita doa pujian penyembahan. Amin. Itu pertama. Yang kedua, Kak Ferdi buka kamera, Kak. Yang kedua, mengapa kita sering begadang? Yang kedua, karena tergoda oleh kenyamanan dunia, hiburan, yaitu gadget dan lain-lainnya. HP. Amin. Main game. Terus ada lagi video apa tuh? Apa Kak Ferdi, video apa? Video gabut. Amin. Kalian ngapain Kalian ngapain videoan gabut sampai pagi? Tak ada gunanya. Lebih baik kalian istirahat waktu malam. Amin. Orang yang punya hikmat tidak mau ikut-ikut hal-hal yang dunia. Amin. Mohon maaf, saya malam ini kita temanya jangan begadang. Kita mau sebagai anak-anak muda tidur stabil. Amin. Kita boleh teleponan gabut, saya nggak larang. Tetapi ingat batas-batasan waktu, jam-jamnya. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak muda, saya nggak ngelarang kalian mau teleponan gabut. Tapi ingat ada batas-batas jam dan waktunya. Demikian, kalau kita mau main TikTok, itu jangan sampai pagi. Kenapa jangan sampai pagi? Karena waktu kita istirahat itu lambung kita berjalan. Terus kita bisa menjaga kesehatan kita. Amin. Itu main TikTok. Yang kedua, yang ketiga, jangan main Facebook terlalu banyak. Boleh main Facebook, tapi ada batas-batasnya juga. Kenapa? Gadget itu bisa merusak kita dengan keluarga, merusak kita hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati teman-teman. Makanya kita sebagai anak-anak muda harus banyak beristirahat seimbang. Amin. Yang ketiga, Kak Ferdi buka kamera. Kak Febri, Kak Lisa buka kamera dong. Yang ketiga, karena tidak menyadari nilai istirahat dari Tuhan. Kalian menyadari nggak nilai istirahat itu dari Tuhan? Menyadari nggak? Menyadari nggak? Kalau kita bersistirahat itu semua kayak karena kasih karunia Tuhan, anugerah. Tetapi kalau kalian banyak begadang, sama saja kalian tidak mencintai diri kalian, tidak mencintai Tuhan. Sekedar omong doang. Amin. Kalau kalian mencintai Tuhan, istirahat yang teratur. Amin. Yang keempat adalah karena hidup tak teratur atau terlalu sibuk. Sering kali kita sibuk. Oh bang, saya sibuk. Oh saya sibuk pelayanan. Saya nggak larang kalian pelayanan, tetapi harus memiliki teratur. Tuhan tahu kualitas kita. Tetapi kalau kita terus dipaksa, kalian mau sakit. Amin. Kalian dikasih napas kehidupan dari Tuhan, itu untuk melayani Tuhan. Amin. Tetapi kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu harus diteratur. Amin. Kenapa saya sering begadang? Karena saya memikirkan apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan saya mau kita sebagai anak-anak muda jangan fokus hal-hal yang gak pasti. Amin. Contoh kayak main HP dan seterusnya. Udah saya kasih contoh kan tadi. Oke lanjut. Bagaimana caranya kita tidak bergadang? Yang pertama, bagaimana cara kita tidak bergadang? Yang pertama ada pahami nilai istirahat menurut firman Tuhan. Kita harus pahami istirahat kita itu penting menurut firman Tuhan. Berapa kali kita istirahat? Berapa jam? 8 jam. Amin. Kalau kita mau istirahat 8 jam, seimbang hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atur jadwal harian dengan disiplin. Kita harus atur. Misalnya doa pagi jam berapa, doa siang jam berapa, doa malam jam berapa, tidur jam berapa. Amin. Dengan cara disiplin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah disiplin melayani Tuhan?
Apakah kita sudah mengatur jadwal kita? Amin. Yang ketiga, kurangi aktivitas yang tidak. Kak Perdi, mana orangnya? Kurangilah aktivitas yang tidak penting di malam hari. Kita harus kurangi aktivitas yang tidak penting. Boleh kerja, tetapi kita harus istirahat total, biar terjamin kesehatan kita. Amin. Kita harus kurangi istirahat kita. Yang keempat, yaitu libatkan Tuhan dan rutinitas harian. Kita harus libatkan Tuhan dalam rutinitas kita setiap hari. Amin. Kalau kita mau sehat, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Amin. Nah, apa dampaknya ketika kita tidak bergadang? Dampaknya adalah kesehatan fisik dan mental lebih baik. Itu yang pertama, kesehatan fisik kita dan mental kita lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan dan percaya kepada Tuhan. Kita harus tenang dan percaya kepada Tuhan bahwa berkat-berkat pasti ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, waktu bersama keluarga lebih berkualitas. Seperti kita doa pujian penyembahan. Kalau kita tidak begadang, waktu kita dengan keluarga dan berkualitas. Amin. Hidup kita berkualitas. Berkualitas itu hidupnya penuh damai, penuh dengan sukacita. Amin. Tetapi orang yang begadang, mohon maaf, hidupnya pasti mentalnya bisa stres. Nah, maaf kata, kejiwaannya bisa rusak. Amin. Yang keempat, kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Kalau kita begadang, pertumbuhan kita tidak akan bertumbuh. Tetapi kalau kita menjaga kesehatan, menjaga kerohanian kita, kesehatan kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Amin. Intinya, tema malam ini adalah boleh kita kerja, boleh kita teleponan, boleh kita ngapain, tetapi ingat, jangan bergadang. Karena bergadang itu tidak baik untuk kesehatan kita. Secara fisik, secara mental, kita harus jaga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan. Tema hari ini Tuhan, jangan bergadang Tuhan. Seringkali kita bergadang Tuhan demi hal-hal yang tidak pasti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami Tuhan waktu yang baik Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Berikan waktu kami Tuhan untuk mengerti bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari sekarang kita waktunya